Selamat malam Bu Regina dan semua yang hadir pada malam ini. Ya, kita bertemu kembali pada hari Minggu dalam masa puasa saat ini ya. Jadi kita akan coba melihat apa yang sesungguhnya Tuhan menghendaki kita mempersiapkan diri kita di dalam merenungkan kehadirannya dalam hidup kita semua. Ini saya ambil dari pesan dari Bunda Maria dari Medjugorje, pesan tahunan kepada Mirjana Soldo untuk dunia tanggal 18 Maret tahun 2021 ya. Jadi pesannya itu berupa pesan tahunan yang diberikan oleh Bunda Maria dari Medjugorje, Queen of Peace ya, kepada visionari Mirjana Soldo. Anak-anakku yang terkasih, dalam cara keibuanku memanggil Anda untuk kembali ke sukacita dan kebenaran Injil, untuk kembali ke cinta putraku, karena dia menunggu Anda semua dengan tangan terbuka, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidup kamu lakukan dengan putraku dengan cinta. Semoga menjadi berkat bagimu, sehingga spiritualitas Anda mungkin internal dan juga bukan hanya eksternal. Jadi kehidupan spiritual Anda untuk yang internal, bukan hanya untuk eksternal. Hanya dengan cara itu Anda akan rendah hati, murah hati, dipenuhi cinta dan sukacita, dan hati keibuan saya akan bersukacita dengan Anda. Terima kasih. Jadi di dalam ini ada terkait dengan kehidupan internal dalam hidup spiritualitas kita. Jadi kita harus mengerti di dalam bagaimana kesatuan kita dengan putranya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi sini saya akan ambil satu bacaan yang ditulis oleh seorang penerima message juga, pesan dari Yesus diterima oleh Yusuf dari Yesus dan Maria. Ini tulisannya, detak jantungku di hatimu, oleh Kristus Sang Raja. Yesus berkata kepadanya, dengarkan saat saya berbisik kepada jiwa Anda. Saat saya berbicara kepada Anda, rasakan hidupku di dalam dirimu. Darahku mengalir melalui darahmu. Detak jantungku di hatimu. Aku di dalam kamu. Aku adalah hidup. Aku benar-benar bertata sebagai raja di altar jiwamu. Aku adalah Kristus Raja, penguasa umat manusia, pemilik kehidupan, penguasa. Tetapi saya harus mengatakan beberapa tidak memperlakukan saya sebagai raja. Mereka menahan saya sebagai tawanan dalam jiwa mereka. Mereka memukuli saya dan membunuh saya dengan dosa-dosa mereka. Mereka mengabaikan saya sepenuhnya. Saya terus memanggil mereka,
tetapi mereka tidak mau mendengarkan saya. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka yang penuh dosa. Kepada Anda yang menghormati saya memberi Anda berkat dan rahmat saya menjanjikan keselamatan. Berdoalah bagi mereka yang jauh, agar mereka menerima rahmat untuk bertobat dan kembali kepada saya. Saya telah mati untuk semua orang. Saya tidak ingin mereka hilang. Jadi ini diterima oleh Yusuf dari Yesus dan Maria. Ini pesan dari Yesus. Jadi tadi pesan Bunda Maria itu sangat besar artinya dalam kehidupan kita mengenai bagaimana kita menerima Yesus, putranya, yang selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Jadi, segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidup, kamu lakukan dengan putraku dengan cinta. Jadi, semoga ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagimu. Bagaimana kita melakukannya bersama Yesus? Itu sangat jelas sekali terkait di dalam hidup spiritualitas kita, di mana kita menerima komuni kudus. Kita bersatu dengan Yesus yang hadir di dalam perjamuan kudus, dalam misa kudus, yang diberikan kepada kita semua yang hadir dengan kerinduan yang sangat besar untuk menerima Yesus hidup di dalam diri kita sendiri saat kita telah menerima komuni kudus tersebut. Jadi sini saya ada ngambil catatan dari sebuah jiwa yang menceritakan bagaimana kita harus bersikap saat kita menerima komuni kudus ya. Jadi ini tertanggal 18 Juni tahun 2019, hari pesan kedua Bunda Maria dari Garabandal. Jadi baru-baru ini dalam sebuah komentar, jiwa ini ya menulis tentang bagaimana divine justice dalam mengurangi keadaan ilahi dalam konteks pesan-pesan Bunda Maria dari Garabandal dan pemurnian besar bersyarat. Jadi dalam komentarnya dia merujuk kepada 3 bagian penting lainnya dalam tulisannya yang sedang dikerjakannya, yang memiliki potensi untuk menyembuhkan gereja Bunda Suci yang dilanda skandal dan untuk seluruh dunia. Jadi rangkaian tulisannya adalah tentang perjamuan kudus dan pengakuan dosa. Jadi di dalam ini ada beberapa, ini saya ambil dulu mengenai bagaimana sikap kita menerima komuni kudus ya. Dalam tulisannya ini mengatakan bahwa setiap kita saat menerima komuni kudus, biasanya kita hanya meluangkan waktu berdoa, hanya sedikit waktu, tidak banyak. Sesungguhnya tulisannya ini sangat bagus. Ini saya bacakan. Alasan saya melakukan penulisan khusus ini karena saya percaya bahwa saya perlu memberikan arahan dan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana menerapkan permintaan
saya buat kepada orang-orang tentang menghabiskan 20-30 menit tambahan untuk menyembah Tuhan kita di komuni kudus setelah kita menerimanya, setelah misa kudus. Jadi banyak orang setelah misa kudus pada lari, pada pulang, pada cepat-cepat keluar dari gereja. Sebenarnya dia menganjurkan kita untuk tetap tinggal. Karena saya percaya ada orang-orang yang tulus ingin menjawab panggilan surga untuk melakukan ini bagi gereja Bunda Suci kita dan untuk meningkatkan kekudusan dan pengudusan pribadi mereka. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana melakukannya dengan benar. Banyak orang berpikir bahwa saya meminta waktu tambahan untuk memuja Tuhan kita di hadapan tabernakel suci atau disingkapkan dengan monstrang kudus, yang merupakan praktek yang mengagumkan. Tetapi bukan ini yang saya panggil untuk lakukan. Jadi dia tidak meminta untuk itu. Sebaliknya saya memanggil orang-orang untuk meluangkan waktu tambahan untuk menyembah Tuhan kita dalam komuni kudus. Ada perbedaan dan penting bagi orang untuk mengetahui dan memahami agar orang dapat mengikuti apa yang telah saya lakukan selama hampir 14 tahun sekarang ini. Saya memiliki seorang teman baik yang berteman dengan saya melalui blog ini dari Mary Refugee of Holy Love, yang kebetulan tinggal di keuskupan yang sama dengan saya. Dia telah menghadiri misa kudus dengan saya beberapa kali, serta berbicara dengan saya tentang perjamuan kudus. Ya, saya percaya bahwa dia dapat dengan mudah bersaksi bahwa apa yang saya lakukan selama misa kudus dan sesudahnya tentang bagaimana menyembah Tuhan kita dalam komuni kudus berbeda dari menyembah Tuhan kita di depan tabernakel suci. Jadi saya memintanya untuk merangkum beberapa pemikiran awalnya tentang hal ini karena dia telah berusaha untuk melakukan apa yang dia lihat saya lakukan dalam komuni kudus. Jadi ini ada beberapa pemikiran dalam tulisan ini saat dia menjelaskan latihan sucinya kepada kita semua. Karena kebenaran yang jujur adalah, saya berharap saya bisa menghadiri misa kudus secara individual dengan Anda semua. Karena tindakan devosi ini lebih baik dilihat daripada membaca tulisan. Tetapi aku harus mencoba, katanya. Jadi dia menulis keluar catatannya ini. Saya ingin Anda semua diberkati seperti saya dan bertumbuh dalam iman. Saya juga ingin melihat gereja Bunda Suci dan seluruh dunia disembuhkan. Yang dibagikan kepada saya secara pribadi pada bulan Desember tahun 2018 sebagai solusi oleh surga untuk krisis spiritual yang dihadapi umat manusia saat ini. Jadi, saat Anda mempertimbangkan instruksi yang saya tulis ini, saya ingin bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang jujur. Ketika Bunda terberkati atau 12 rasul menerima Yesus dalam Ekaristi Maha Kudus, menurut Anda, berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menghormati dan menyembah Tuhan kita dalam komuni kudus? Jika Anda dapat menjawabnya dengan jujur, maka saya pikir Anda akan menyadari bahwa 20-30 menit adalah waktu minimum untuk mengasihi Tuhan dengan cara ini. Inilah rahasia kuno komuni kudus
yang saya coba ungkapkan kepada kita semua. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk memuja Tuhan kita dalam komuni kudus, semakin besar kasih semangat cinta kita kepada Tuhan. Inilah alasan utama mengapa orang-orang Kristen di gereja awal dapat dengan berani pergi ke kemartiran mereka dan menjadi orang kudus yang agung di surga. Mereka bisa memberikan hidup mereka untuk Tuhan, ya. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, ini adalah bagaimana Bunda terberkati mengisyaratkan dalam locution to the world, lokusi kepada dunia, bahwa dia akan mampu membangkitkan para orang suci yang agung dalam semalam di masa kegelapan ini. Rahasia kuno perjamuan kudus yang saya ungkapkan inilah mengapa setan sangat ingin menyingkirkan Ekaristi Maha Kudus melalui kekejian, kehancuran seperti yang dibicarakan dalam kitab suci dan juga yang sedang terjadi di saat-saat kita saat ini. Karena begitu rahasia kuno perjamuan kudus menjadi pengetahuan umum dan praktek umum, setan akan dikalahkan. Karena ketika seseorang memerangi setan secara harafiah melalui penerimaan Ekaristi Maha Kudus dalam komuni kudus, setan sungguh-sungguh dapat dikalahkan. Ini karena setan datang melawan hadirat Tuhan yang nyata, dan setan akan selalu kalah. Yesus dalam Ekaristi Maha Kudus adalah Maha Kuasa, dan setan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Orang harus memahami bahwa dengan mengasihi Tuhan, dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengannya, dalam perjamuan kudus, kita memberikan izin kepada Tuhan untuk mengubah dunia di sekitar kita. Kita mengerahkan semua malaikat di sekitar kita untuk berjuang atas nama kita di alam gaib, sehingga pada akhirnya alam dapat dipengaruhi dan diubah menjadi lebih baik. Menyembah Tuhan kita dalam komuni kudus jauh lebih kuat daripada bentuk doa-doa lainnya. Bahkan rosario yang Maha Kudus atau doa korongka. Jadi setiap orang harus melawan setan, dan setan neraka, di mana peperangan rohani tertinggi yang sebenarnya terletak dengan memuja Tuhan kita dalam komuni kudus. Cinta benar-benar mengalahkan segala-galanya. Sekarang sadarilah bahwa ketika Anda menerima, menyambut Ekaristi Maha Kudus, Sakramen Maha Kudus, secara fisik, ada di dalam tubuh Anda setidaknya selama 15 menit. Jadi setiap orang harus menghormati kehadiran sejati Tuhan kita di dalam diri mereka. Setiap kali mereka menerima komuni kudus, setidaknya selama jangka waktu tersebut, kebanyakan orang tidak melakukan ini. Sebaliknya, paling banyak mereka akan memuja Tuhan kita selama 5 menit berdoa untuk diri mereka sendiri, dan kemudian akan duduk kembali di bangku setelah imam menempatkan Sakramen Maha Kudus kembali ke tabernakel. Tapi Tuhan kita masih bersama kita semua saat itu.
Tolong jangan lupakan dia. Pada 16 Juli 1999, di Ministry Cinta Suci, di Ministry Holy Love ya, Tuhan kita mengatakan kata-kata ini. Ketika Anda datang sebelum saya, biarkan selalu seolah-olah adalah pertama kalinya. Momen pertama pemahaman Anda tentang kehadiran saya yang sebenarnya. Mintalah rahmat Anda. Saya senang pada mereka yang menginginkan kehadiran saya. Oh, bagaimana aku menikmati mereka. Percaya dan memiliki keyakinan bahwa saya memilihnya untuk setiap jiwa. Saya ingin orang tahu bahwa satu-satunya alasan saya menghabiskan 20-30 menit memuja Tuhan kita dalam komuni kudus adalah karena saya harus menghormati penjaga yang menutup pintu parokinya ya, setelah misa kudus. Namun di gereja-gereja lain yang saya hadiri, saya telah menghabiskan beberapa kali lebih dari 1 jam dalam komuni kudus, dan 1 kali, dan saya bisa menghabiskan hampir 2 jam memuji Tuhan kita dalam komuni kudus. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Karena Tuhan memberikan rahmat khusus kepada mereka yang mencintainya. Dengan cara ini, dengan menangguhkan mereka dalam kegembiraan Ekaristi. Sulit bagi saya untuk berbicara tentang rahmat khusus ini, karena mereka intim antara saya dan Tuhan. Tapi mereka ada. Dan orang-orang tidak pernah dapat menyadari rahmat khusus yang dimaksudkan untuk mereka oleh Tuhan jika mereka tidak mencoba menghabiskan waktu bersamanya dengan cara ini. Sadarilah bahwa Yesus yang terkasih adalah kekasih tertinggi jiwamu. Dia menghabiskan 1 jam dari waktunya untuk merayu kasih sayang Anda. Misa kudus kan sekitar 1 jam ya. Selama misa kudus, dan kemudian pada momen penting antara Yesus dengan Anda saat penerimaan komuni kudus tersebut, Anda hanya menghabiskan kurang dari 5 menit dalam keintiman mendalam dengannya. Sumber semua cinta, sumber segala cinta, lalu larilah darinya. Melihat jam dan cepat-cepat keluar dari gereja. Pikirkan kembali, renungkan kembali untuk hal ini. Tanggal 5 November tahun 2003 dari Ministry Cinta Kudus juga ya, Tuhan kita pernah berkata, jika Anda seorang Katolik dan mendengarkan saya mengundang Anda untuk memahami bagian terpenting dari Anda harus melalui misa kudus. Banyak persiapan harus mendahului doa dalam misa. Dan banyak ucapan syukur dan terima kasih harus diikuti. Jangan biarkan orang lain mendikte postur sikap Anda di saat berharga setelah Anda menerima saya di Ekaristi Kudus. Ini adalah waktu khususku dengan setiap jiwa dan perlu dipenuhi dengan cinta timbal balik antara jiwa dan aku. Momen di forum interior tidak boleh dilanggar oleh
komunitas umat-umat yang hadir. Praktek seperti ini semakin mengurangi pentingnya sakramen kehadiran saya yang sebenarnya. Ketika setiap jiwa diperkuat dan dipelihara dalam momen pribadi ini dengan pencipta mereka, seluruh komunitas umat akan diperkuat. Jangan takut mempraktekkan apa yang saya katakan hari ini. Ini kata-kata Yesus ya. Juga pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 di Ministry Cinta Kudus, Bunda yang diberkati, Bunda Maria. Praktek-praktek tertentu disajikan kepada Anda, anak-anakku, yang disetujui oleh Vatikan. Waktu setelah Anda menerima Ekaristi Kudus adalah waktu khusus antara Anda dan Yesus. Ingat, dalam kasih suci kita harus mencintai Tuhan kita di atas segala-galanya. Ini berarti dia harus menjadi yang pertama. Setelah putraku datang ke hatimu, ini adalah waktu bagi persatuan dengan cinta ilahi. Bapak Suci tidak pernah meminta Anda untuk berdiri dan bernyanyi dan bersatu dengan momen rahmat, dengan momen yang ada saat itu untuk menyelesaikan misa kudus tersebut. Tapi saat-saat keheningan selalu ada yang diberikan oleh gereja. Ini semua ini kalau ada kejadian yang segera telah selesai semua itu merupakan sebuah gangguan. Jangan tertipu berpikir sebaliknya. Jangan melepaskan waktu yang paling berharga ini dengan Yesus untuk beberapa latihan hidup spiritual kudus ini. Sahabatku yang terkasih, yang menghadiri misa harian, mulailah menerapkan praktek yang telah saya lakukan untuk komuni suci di paroki-parokimu dengan taat. Setiap hari mereka telah terpapar pada altar Tuhan kita dalam sakramen yang diberkati antara misa harian ya. Dan setelah misa kudus, komunitas paroki berdoa rosario, koronka bersama di hadapan Tuhan kita. Sementara itu, teman-teman saya telah melihat saya bagaimana saya mengagumi Tuhan kita dalam komunitas suci setelah misa kudus. Sementara umat lainnya berdoa dan menyanyikan lagu-lagu ibadah bersama dalam pemujaan khas setelah selesai misa. Saya tidak berpartisipasi, sebaliknya saya tetap berlutut untuk berdoa, mata tertutup memuja Yesus, seperti yang saya tahu, Tuhan masih bersama saya selama saya menginginkannya dalam komunis kudus ini. Jadi satu-satunya waktu yang saya berganti sikap berdoa, saya berdiri dari berlutut adalah saat menerima berkat terakhir dari imam. Nah, setelah itu saya kembali berlutut dan kembali berdoa dengan mata tertutup. Karena saya mencintai Tuhan di atas segala-galanya, pada saat itu saya tidak bergabung dengan doa komunal, dengan doa-doa yang mereka berikan. Jadi ini semua dipaparkan oleh jiwa yang menulis ini, menceritakan bagaimana kita harus bersikap saat setelah menerima komuni kudus ini. Jadi saya kira sangat bagus sekali penguraiannya. Jadi doa terbaik bagi kita semua ya, karena
kita ini juga harus selalu mengatakan, Yesus, aku mencintaimu. Jadi saat menerima komuni kudus itu, selalu katakanlah, Yesus, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dengan berulang-ulang katakan itu dan diamkan diri untuk mendengarkan Yesus berbicara kepada kita. Banyak hal-hal yang ingin Yesus sampaikan kepada kita saat kita berintimasi dengannya saat-saat komuni kudus itu. Itu sangat indah sekali waktu-waktu tersebut. Alangkah baiknya kita coba memulai mempraktekannya. Ya, saya juga ingin membagikan seperti si Colette, cucu saya, setiap dia menerima komuni kudus, apa yang dia doakan? Dia selalu minta Tuhan Yesus, Yesus, please help me to know you better. Ya, anak umur 9 tahun, dia telah bisa berdoa untuk mendengarkan Yesus berbicara kepadanya, meminta, Yesus, ajarilah saya untuk mengenal Engkau lebih baik. Maka marilah kita merenungkan untuk malam ini, karena waktu juga sudah selesai. Saya juga sebenarnya ingin menyampaikan beberapa lagi yang ada, tapi mungkin di minggu depan. Kita tutup dengan doa Salam Maria ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih.